Farhan yang diangkat oleh mamanya Manda menjadi seorang mandor di perkebunan jeruk. Dan Hai 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 brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. cerita dimulai di mana kita akan diperlihatkan kepada Manda yang lagi bikin konten. Tidak lama setelah itu mamanya Manda datang dan langsung marah dan ngomel-ngomel kepada Manda. Manda adalah anak pemilik dari kebun jeruk dan mamanya menyuruh Manda untuk mengurus perkebunan. Akan tetapi Manda tidak berminat sama sekali. Di kampus Manda bercerita kepada sahabatnya yang bernama Sonya. Di saat itulah ide cemerlang Manda tumbuh, di mana Manda ingin Sonya menjadi dirinya. Begitu pula dengan Manda, mereka tukaran posisi. Sonya jadi orang kaya dan Manda ingin sederhana. Dan Manda segera meluncur ke daerah perkebunannya tersebut. Ini bagus banget ya. Ini bagus banget nih kalau buat ngevlog. Keesokannya, Manda dan Sonya bergegas ke perkebunan. Di saat perjalanan, Manda bertemu dengan seorang pria yang bernama Farhan. Manda hampir menabrak Farhan dan mereka ribut di sana. Dan Sonya yang baik hati menanyakan lokasi dan mandor perkebunan Bu Mayang atau mamanya Manda. Mau tanya kalau perkebunan milik Ibu Mayang di mana ya? Sampai ujung sana teh. Tak lama kemudian Manda dan Sonya sudah bertemu dengan mandor dan si mandor yang bernama Kang Sutisna memperkenalkan Manda dan Sonya kepada karyawan di kebun jeruk tersebut. Kemudian Manda yang lagi vlog di perkebunan dan tiba-tiba Farhan datang dan menuduh Manda mencuri. Alhasil Sutisna datang dan memperkenalkan Manda karena Manda adalah sahabat dari Bu Sonya, anak juragan kebun jeruk. Makanya jangan sembarangan nuduh-nuduh dong. Kampura. Kemudian Manda yang tersesat di area perkebunan, tak lama datanglah Farhan dan Manda minta tolong dianterin ke villa. Namun Farhan sangat tidak peduli dan jutek sekali. Dan Manda inisiatif mengikuti Farhan. Dan sampailah di rumah Farhan. Karena Manda sangat lapar, Manda diajak makan oleh ibunya Farhan. Ayo kita makan sama-sama. Oke. Ayo. Karena Manda belum pulang, Sonya sangat khawatir. Dan akhirnya Manda datang. Dan Sonya selaku bos pura-pura berterima kasih kepada Farhan. Karena sudah mengantarkan Manda pulang. Dan Farhan gajinya tidak jadi dipotong, malahan dinaikin sama Sonya. Gaji kamu bulan ini nggak dipotong, dinaikin. Karena Manda sangat usil, tiba-tiba Manda berniat untuk bikin kaget Farhan. Alhasil gagal. Manda malah terpeleset di pangkuan Farhan. Bumbu asmara mulai bersemi. Setelah itu Farhan ngasih sebuah rantang makanan untuk Manda. Itu dari ibunya Farhan. Karena ibunya sangat berterima kasih kepada Manda. Karena gaji Farhan tidak jadi dipotong. Iya, saya tiba-tiba naksir sama kamu. Nggak mungkin. Di malam harinya, Manda dan Sonya datang ke rumah Farhan. Ternyata Farhan harus bantuin Manda di perkebunan besoknya. Dan keesokan harinya Manda dan Farhan pergi ke kebun. Lagi dan lagi Manda Farhan saling tatap-tatapan. Dan datanglah Sari yang cemburu karena Farhan dekat-dekat sama Manda. Karena Sari sangat menyukai Farhan. Buat dimakan. Mana? Kemudian Manda melihat mobil yang membawa jeruk agak mencurigakan. Dan Manda serta Sonya langsung mengejarnya. Ternyata Farhan yang bawa mobil pickup tersebut. Dan Farhan sengaja dijebak oleh Sutisna. Dan Farhan dituduh sudah menyembunyikan hasil penjualan jeruk. Dan Farhan pun dipecat hari itu juga. Maaf, saya harus pecat kamu. Keesokannya, Manda mendatangi rumahnya Farhan. Dan Manda meminta maaf kepada Farhan. Namun Farhan sangat kecewa. Dan di sisi lain Manda sudah mengetahui bahwa yang mencuri dan korupsi adalah Sutisna. Dan ternyata Sonya dan Sutisna baru saja jadian. Dan Manda tidak tega untuk mengungkapkan bahwa Sutisna adalah pelaku korupsi selama ini. Ya dukung sih. Setelah itu, Sutisna yang berniat menghancurkan persahabatan Manda
di mana Sutisna pacaran sama Sonya. Akan tetapi Sutisna juga mendekati Manda. Akhirnya saling merebutkan pasangan dan terjadilah cekcok di antara Manda dan Sonya. Sonya sangat marah kepada Manda. Lo bilang kalau misalnya kita itu sahabat. Lo sadar gak sih kalau lo tuh udah nusuk sahabat lo sendiri? Kemudian setelah kejadian itu, Manda curhat kepada Farhan. Di sisi lain, Sutisna dan Sonya sudah mulai membaik. Saya deh cuma cinta sama kamu. Benar. Karena Farhan yang penasaran dengan Sutisna, menyelidiki Sutisna. Dan ternyata Sutisna benar-benar sudah menghalalkan segala cara untuk melakukan korupsi di perkebunan jeruk tersebut. Kemudian Farhan segera melaporkan kepada Manda. Namun Manda tidak percaya dengan ucapan Farhan karena tidak ada bukti yang konkret. Ya udah, mana buktinya kalau gitu? Ya, Kemudian Manda mengajak Farhan untuk membuat konten. Karena follower Manda lebih suka sama Farhan bikin kontennya. Tak lama setelah itu Manda mendengar komplain dari karyawan. Karena Sutisna sudah menekan karyawan. Gaji dipotong, beli pupuk yang murah. Dan Manda baru sadar dan percaya bahwa yang dibilang Farhan sangatlah benar. kadang suka beli pupuknya yang murah, terus juga suka curang, apalagi korupsi. Di sisi lain, Sutisna dan adiknya yang bernama Sari menghasut Sonya untuk memecat Manda. Tak lama datanglah Manda dan Farhan. Sutisna sangat kesal kepada Manda dan hampir menampar Manda. Tak lama datanglah mamanya Manda dan semuanya terungkap bahwa Manda adalah anak pemilik perkebunan. Sementara itu Sonya hanyalah sahabat Manda. Mendengar itu Sutisna jadi malu dan mamanya Manda memecat Sutisna secara tidak hormat. Kamu saya pecat ya. Kemudian di scene terakhir kita akan dibawa kepada Farhan yang diangkat oleh mamanya Manda menjadi seorang mandor di perkebunan jeruk. Dan Farhan langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Manda. Mereka resmi berpacaran dan akan segera menikah. Kamu garing banget deh, tapi so sweet kok. Gemes. Ya udah guys, aku udahin di sini dulu ya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah bekerjalah dengan jujur. Jangan sesekali coba-coba untuk korupsi. Ingat, nanti Anda diciduk oleh KPK.